Musisi dan YouTuber Reza Arab sedang down dan berduka. Kekasih hatinya Lula Lahfah yang baru dilamarnya 25 November 2025 meninggal dunia secara mendadak di usia 26 tahun akibat si silent killer henti jantung atau henti nafas. 23 Januari 2026, sekira pukul 19.20 WIB, Lula menghembuskan nafas terakhir di apartemennya di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Meski baru tunangan belum jadi suami, Reza Arab mengurus segala keperluan dan menemani almarhumah pacarnya. Mulai dari di rumah sakit, di rumah duka, sampai tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Rawatrate Cakung, Jakarta Timur. Di hadapan ayah, ibu, sanak keluarga dan teman sahabat Lula yang hadir di pemakaman, Reza Arab pun tak kuasa menahan air mata kesedihannya saat menyaksikan jenazah pacarnya dikuburkan. Dipisahkan oleh kematian adalah luka yang tidak akan pernah sembuh. Reza Arab merasakan betapa sakitnya luka itu. Meski sama-sama sedang terluka, Reza Arab masih bisa memberikan penghiburan untuk ibu dan ayah almarhumah Lula. Kalian dari keluarga kalian semua teman-teman datang. Maaf saya ngelakain cuma sebiasa yang biar aja. Makasih dapat datang semua dan semoga untuk kirim doanya di rumah Lula. Doain ya. Baik. Sedikit bang balik kasih komunikasi dulu. Udah cukup ya. Meninggalnya Lula Lahfah yang mendadak akibat henti jantung atau henti nafas memang sangat mengagetkan halayak ramai. Bahkan sempat tersiar kabar tidak sedap kalau almarhumah pacar Reza Arab pun meninggal dunia akibat obat terlarang. Simpang siur ini bahkan sempat membuat murka Deddy Corbuzier. Keluarga akhirnya mengklarifikasi kalau almarhumah Lula meninggal dunia karena komplikasi penyakit infeksi saluran kemih, GERD, batu ginjal, dan pembengkakan usus. GERD ya, itu udah yang sering gabung terus nanti juga ada pembengkakan di usus, itu yang sering dikeluhin. Tapi kalau sama keluarga dia punya bagian yang terdekat ya, tidak sakit banget di untuk bagian kiri gitu. Kita nggak tahu gitu. Kalau kita tahu mungkin kita suruh dia obat lah. Berat buat aku masih denial kalau anakku udah nggak ada. Sempat aku gitu bilang kalau lu masih ada nggak pergi. Aku masih dapat kabar lagi pagi katanya anak aku itu kritis. Terus aku disuruh ke apartemennya. Terus di tengah jalan dia bilang aku ke RS Fatmawati. Jadi ya pada hari itu memang nggak ada kabar dari Lula. Walaupun sebelumnya aku 2 hari berturut-turut itu dia telepon aku. Doanya ya, dia maaf kalau ada salah. Dia selalu ceria, itu loh energi positif. Tak hanya soal penyakitnya, almarhumah Lula Lahfah juga pernah curhat kalau ia pernah berjumpa sahabatnya mendiang Laura Anna. Apakah ini firasat? Entahlah. Yang jelas Lula dan Laura kini bisa berjumpa di alam baka. Sempat mimpiin katanya jadi main gitu, tapi kita sampai ke kita ceritain. Lula Lahfah kini sudah tenang di alam keabadian. Reza Arab bersama ayah ibunya masih berduka. Reza Arab berjanji akan membersihkan nama baik almarhumah tunangannya. Makan bersama keluarga jadi kenangan terakhir. Itu juga kan ajak makan kita di rumah ya itu aja yang kita tahu kan pas bapak kita tanya ada apa ini nggak ada apa-apa
Ulat paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik. Dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun. Iya. Sementara itu terkait simpang siur penyebab meninggalnya Lula yang masih menyisakan tanda tanya, hari ini rencananya polisi akan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk kekasihnya Reza Arab di Polres Jakarta Selatan. Sulit sekali, tanahnya juga labil, ini tadi juga sempat terperosok. Kecuali kalau saya ngambil syuting pagi, siang, nah itu baru ngaco. Belum juga kering luka negeri ini karena bencana banjir bandang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kini sudah menyusul tragedi. Bencana tanah longsor melanda Bandung Barat Sabtu dini hari lalu, tepatnya di wilayah Pasir Kuning, Pasir Kuda, dan Pasir Langu di Kecamatan Cisarua. Hingga kabar ini diturunkan, tercatat 27 orang tewas dalam tragedi ini dan 98 orang masih dinyatakan hilang. Richie Ismail alias JJ, musisi yang juga suami Syahnas Sadika, kini diketahui jadi bupati di Bandung Barat. JJ tak mau berpangku tangan melihat keluarganya kena musibah. Ia pun terjun langsung ke lokasi bencana, bahkan mencoba ikut terlibat proses evakuasi para korban. Sayangnya JJ malah nyaris kena celaka. Ia terperosok masuk ke dalam kubangan lumpur yang cukup dalam. Untunglah beberapa warga sigap membantu menarik kuat-kuat tangan Pak Bupati. JJ benar-benar kesulitan untuk keluar dari lumpur. Keadaannya sangat sulit sekali, tanahnya juga labil, ini tadi juga sempat terperosok. Jadi kita fokusnya tetap pencarian korban dan juga penyelamatan korban. Tentunya ini juga dibantu oleh TNI, Polri, BPBD, perangkat desa, perangkat kecamatan, dan seluruh relawan. Kami juga memastikan agar menjaga terus keselamatan karena medannya memang cukup berat. JJ nyaris celaka, namun insiden ini membuat ia banjir puja-puji dari masyarakat, terutama netizen yang selama ini memandang sinis pada ipar Raffi Ahmad ini. Kapasitas dan kapabilitas JJ untuk memimpin warga, untuk memimpin daerah memang sangat diragukan. Tadi di atas juga cukup, katanya lebih banyak lagi di atas. Nanti saya akan ngecek ke atas. Semoga kedepannya lah tidak ada lagi bencana-bencana seperti ini. Saya harapkan semua warga tetap waspada karena memang curah hujan yang sangat tinggi. Ini kita harus lebih berhati-hati. Kita tetapkan ini darurat bencana karena korban sudah luar biasa banyak. Nanti juga kita akan menurunkan petugas karena akses ke sini sulit. Jadi ada petugas supaya menjaga alurnya supaya bisa bantuan cepat masuk. Karena tadi pun saya kesini sulit sekali, penuh sekali orang. Gara-gara bencana longsor di Bandung Barat dan gara-gara JJ terperosok, malah Ramzi ikutan kena cipratan lumpurnya, ikutan kena getahnya. Puja-puji meluncur ke JJ, namun netizen jadi nyinyir dan mencaci Ramzi. Sama-sama jadi pejabat, jadi pemimpin daerah, tapi Ramzi dibanding-bandingkan dengan JJ. JJ menetap di Bandung Barat, mau terjun ke warga, terjun ke bencana. Sementara Ramzi meski jadi wakil Bupati Cianjur, nyaris tak pernah terlihat berkegiatan di sana. Ramzi lebih banyak nongol di acara televisi. Serem memang untuk ngebahas itunya, memang serem. Gue jujur, gue serem. Kalau akhirnya gue tetap syuting walaupun udah tidak maksimal, satu memang untuk gimana caranya ada kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Cianjur. Satu sisi lagi ya buat uang jajan gue juga deh, kayak gitu. Supaya insya Allah gue nggak akan neko-neko. Sindiran, nyinyiran, bahkan caci tak pernah berhenti.
Akun medsos Ramzy pun selalu riuh oleh komen perih mengiris telinga. Tapi nyatanya, sang wakil bupati tak goyah, tetap dengan pilihan langkahnya. Udah, semua sudah saya tanyakan, tidak ada yang saya langgar. Gitu. Yang penting tanpa meninggalkan tugas saya di sana. Kecuali kalau saya ngambil syuting pagi, siang, itu baru ngaco. Enak jadi pemimpin, jadi pejabat. Tapi kalau kita lihat lagi pemirsa untuk saat ini, tantangan yang tengah dihadapi oleh JJ tidaklah mudah karena tanggung jawabnya sangat besar. Sehingga memang nggak terlalu keliru juga apabila banyak ekspektasi yang dimiliki oleh masyarakat yang tentu saja berujung dengan komentar-komentar miring. Ya tentu banyak yang julid. Apalagi ketika melihat ada Ramzy yang notabene wakil bupati Cianjur masih sibuk aja syuting. Tapi yang paling terpenting tidak korupsi. Pokoknya untuk JJ dan juga Ramzy sabar-sabar dengan komentar netizen. Dan pastinya pemirsa, saya ingin mengajak Anda juga untuk kita doakan agar situasi yang ada di Bandung Barat segera bisa teratasi dan pulih kembali. Selamat siang, apa kabar? Senang sekali tentunya saya James Purba kembali hadir untuk menyapa Anda dan juga pastinya saya sudah siapin pemirsa kabar-kabar terhot dan terviral seputar selebriti yang terangkum di Celeb On News yang hanya ada di MNC TV, rumahnya Celeb. Dari kabar JJ dan juga Ramzy, kita beralih pemirsa ke Rizky Bilar yang lagi-lagi pemirsa marah-marah gara-gara disentil komen pedas netizen. Padahal lagi merayakan ulang tahun putrinya loh pemirsa. Kemudian juga ada Fujian yang pantang untuk memaafkan karyawan yang sudah menggelapkan uangnya. Nah bagi pemirsa yang kepo seperti apa kabarnya, jangan kemana-mana. Celeb On News bakal balik lagi setelah yang satu ini.